Wakil Bupati yang kami hormati, Kepala Badan Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris, para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, para kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala kantor dan kepala bagian lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, para pengajar, mentor, panitia penyelenggara dan peserta didik yang juga saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Adapun sasaran perjabatan ini adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Bapak Wakil Bupati serta hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan pelaksanaan diklat perjabatan ini, maka secara teknis ada beberapa hal yang perlu saya laporkan. Pertama, peserta diklat. Peserta diklat perjabatan adalah PNS golongan 3 formasi umum berjumlah 75 orang dan formasi khusus berjumlah 5 orang yang terbagi dalam 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang per angkatan. 2. Waktu dan tempat penyelenggaraan. Diklat prajabatan CPNS golongan 3 dilaksanakan selama 33 hari kerja berangkatan dengan perincian 18 hari kerja untuk pembelajaran klasikal dan 15 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal atau biasa disebut dengan istilah magang. Untuk pembelajaran non klasikal atau magang, angkatan pertama dimulai tanggal 13 Maret sampai dengan 21 April 2016. Untuk angkatan kedua dimulai tanggal 26 April sampai 5 Juni 2016. Pembelajaran klasikal dilaksanakan di penginapan Patra Isra Ketapang, sedangkan pembelajaran non klasikal dapat dilaksanakan di tempat kerja atau tempat magang. 3. Kurikulum dan tenaga pendidik. Kurikulum diklat perjabatan CPNS golongan 3 disusun berdasarkan peraturan Kepala LAK nomor 15 tahun 2015 yang terdiri dari 17 mata diklat dan berlangsung selama 33 hari kerja atau setara dengan 319 jam pelajaran. Sedangkan tenaga pendidik berasal dari para penjasa Bandiklat Provinsi Kalimantan Barat serta para pejabat dan staf lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang yang berkompetensi sebagai pengajar dalam mata diklat dimaksud. 4. Biaya penyelenggaraan. Biaya penyelenggaraan dibebankan pada APBD Kabupaten Ketapang tahun 2016 melalui anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS. Bapak Wakil Bupati Ketapang serta hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak Wakil Bupati berkenan membuka diklat perjabatan CPNS golongan 3 formasi umum dan formasi khusus di Kabupaten Ketapang tahun 2016 ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Ketapang, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, para asisten, undangan, hadirin yang berbahagia, khusus para peserta diklat jabatan CPNS golongan 3 formasi umum yang saya banggakan. Terlebih dahulu mari kita bersama untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita dapat hadir bersama di Pendopo Bupati Ketapang ini untuk memulai satu rangkaian kegiatan diklat prajabatan CPNS golongan 3 yang dimulai pada hari ini untuk berlangsung sampai 18 hari ke depan di kelas dan 14 sampai 15 hari pada saat aktualisasi di tempat kerja masing-masing. Sebelum dilanjut, ingin kami menyampaikan salam dan permohonan maaf Kepala Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat yang dalam kesempatan ini tidak berkesempatan hadir langsung
dalam pembukaan diklat perjabatan Ketapang ini. Katanya kami selaku Sekretaris Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat diminta untuk mewakili, dan kami turut berbahagia bisa berkesempatan bersama para peserta diklat perjabatan memulai aktivitas diklat perjabatan hari ini. Dan tentunya apa yang akan dimulai dalam diklat perjabatan ini sesungguhnya adalah bagian dari awal pembinaan dan pengembangan karir calon pegawai negeri sipil yang nantinya akan diproses untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau dengan istilah saat ini adalah sebagai aparatur sipil negara. Dan kita memahami bahwa dalam kondisi ke depan dan ini juga sudah dimulai bahwa tuntutan tugas sebagai aparatur sipil negara memang sudah sangat kompleks dan mengharapkan adanya kemampuan aparatur yang benar-benar profesional yang mampu menjalankan tugas dengan baik. Dan karenanya tantangan ke depan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah adalah bagaimana membentuk sosok aparatur sipil negara yang benar-benar memiliki profesionalitas yang tinggi dengan tentu dilandasi moral ataupun etika yang baik. Dan terakhir, ada ungkapan bijak yang barangkali bisa menyemangati kita semua dan mewarnai dan memberikan motivasi kita dalam bekerja dan menjalani kehidupan ini. Kata ungkapannya mengatakan, meskipun kita semua sebagai manusia hidup tidak abadi, tetapi mari kita abadikan hidup kita dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan apapun yang kita jalankan dalam tugas, apapun yang kita jalankan dalam kehidupan ini, senantiasa diberikan petunjuk, bimbingan, dan tentu kita berharap keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang bisa kita buat mudah-mudahan bisa memberi arti untuk kebaikan banyak orang, dan tentu ini menjadi bekal bagi kita semua dalam kehidupan setelah kehidupan di dunia nanti. Ini saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan ada banyak kurangnya dari apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kepala Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini Wakil Sekretaris Badan Diklat, Bapak Sikal yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SKPD yang saya hormati, Kepala Bagian Kepegawaian, dan para peserta diklat prajabatan yang saya banggakan. Sebelum saya membacakan sambutan Bupati Ketapang, ingin sampaikan permohonan maaf dari beliau karena pada hari dan jam yang sama juga ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh sebab itu, perkenankan saya membaca pidato Bapak Bupati ini dan mohon kepada khusus peserta diklat untuk menyimak dan memahami apa-apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Sambutan Bupati Ketapang pada acara pembukaan pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan 3 di Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Kepala Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, yang terhormat para kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kepala kantor, dan kepala bagian lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, para pengajar, mentor, panitia pendengar, dan peserta diklat yang saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kebesaran dan limpahan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua
sehingga pada hari ini kita masih dapat hadir dalam acara pembukaan diklat prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Hadirin yang saya hormati, pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS golongan 3 untuk tahun 2016 akan diselenggarakan sebanyak 2 angkatan. Dan diklat perjabatan ini merupakan persyaratan yang wajib diikuti oleh setiap CPNS sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PNS. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2016, diklat perjabatan adalah salah satu cara membentuk PNS yang profesional, yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Pemikiran tersebut tentunya searah dan sejalan dengan misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Ketapang periode 2016 periode 2021, yaitu menciptakan pemerintahan yang baik melalui peningkatan profesionalisme aparatur. Artinya di masa yang akan datang kompetensi aparatur menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, saudara sebagai CPNS golongan 3 yang sebentar lagi akan diangkat menjadi PNS harus memahami betul status saudara sebagai aparat birokrasi yang notabene merupakan pelayan dan panutan masyarakat. Hadirin saya hormati, penunjukan keikutsertaan seorang PNS untuk mengikuti diklat prajabatan untuk berdasarkan pertimbangan yang matang dan berupa perintah pimpinan untuk melaksanakan amanah undang-undang. Hadirin saya hormati, perlu saudara ketahui bahwa untuk menjadi calon pegawai negeri sipil sangat tidak mudah. Saudara-saudara yang telah dapat masuk menjadi CPNS di Kabupaten Ketapang sudah terseleksi dengan ketat sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada saudara-saudara sekalian akan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelajari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana dalam undang-undang tersebut sudah terjadi banyak perubahan, baik yang menyangkut pasal-pasal nomenklatur jabatan golongan maupun status pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sendiri. 2. Pelajari semua aturan-aturan yang terkait dengan masalah kepegawaian. Tinggalkan kegiatan yang kurang sipil dan tidak berintegritas sehingga dapat membuat saudara-saudara tidak memiliki tekad dan keinginan yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. 3. Laksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh atasan dan jauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan aturan disiplin pegawai negeri sipil. Jaga hubungan kerja antar pegawai negeri sipil di mana tempat saudara bertugas. Pak Sekretaris Badan, jadi perlu informasi buat Bapak, kami punya tenaga kontrak sampai hari ini 3.800 kontrak. Di sekretariat itu jumlah kontrak dengan jumlah PNS lebih besar kontrak. Kontrak di sekitar 300 lebih, pegawai negerinya hanya 200-an. Memerlukan pembiayaan untuk pembayaran tenaga kontrak sebesar 79 miliar per tahun. Oleh sebab itu kami ingin lakukan seleksi ulang sebagai persiapan untuk membuat kelompok pegawai tidak tetap P3K barangkali Pak yang di ASN dimungkinkan. Kita akan seleksi, mereka akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan masa kerja. Ya. Sekarang kasihan, kontrak udah 5 tahun 1,2, 1,1, yang baru masuk 1,2, kan tidak adil. Yang oleh sebab itu kita akan upayakan melalui seleksi ulang. Ini akan kita persiapkan sebagai P3K ya. P3K yang di dalam undang-undang ASN yang diperkenankan. Ya, itu tidak akan mendapat NIP, tetapi mereka mendapat hak sesuai dengan masa kerja dan tidak mendapatkan hak pensiun. Kalau seorang S1 disetarakan 0 tahun di 3A, ya golongan 3 0 tahun itu berapa menjadi pokok dan penghasilan lain itu juga akan disesuaikan. Tapi yang bersangkutan tidak mendapatkan nomor induk pegawai dan tidak akan mendapatkan hak pensiun. Pandai-pandai lah. Sebab itu bagi saudara-saudara sekalian hari ini memasuki babak baru sebagai persiapan untuk menjadi PNS, tolong syukurilah apa yang anda dapatkan ini dengan bekerja dengan benar-benar. Saya 34 tahun, seingat saya baru 1 kali saya ambil cuti. Seingat saya, mudah-mudahan saya ingat hanya 1 kali saya mengambil cuti selama 34 tahun masa kerja saya. Dari penempatan pertama tahun 80 sampai hari saya tetap di Ketapang. Tahun 80 saya juga di Jelehulu. Ada juga di Kecamatan Jelehulu, jauh ya. Di mana? Bayam. Tayap. Bayam. Bayam.
Bayat Singalalang. Bayat Singalalang, jadi dulu. Tahun 80 saya sudah ke Bayat Singalalang. Sampai ke daerah Pengintuan, yang satu pun camat tidak pernah datang sampai sana. Dan pada saat datang saya dirayakan, diadatkan. Dari zaman Merdeka Pak, baru ini ada camat sampai ke sana. Dulu ada cerita Pak camat yang mau ke sana jatuh, tertusuk lehernya dengan bambu. Pak Saiful dari alumni kita, karena masyarakat senang ada camat datang, dia tebas jalan kiri kanan, diberi randang. Banyak pohon bambu Pak Saiful. Jadi kondisi runcing Pak camat Maro itu Pak Saiful dari kakak kelas saya, angkatan ke-7 kalau tidak salah saya. Di dalam berbunyi sana jatuh terpeleset karena memang mendaki tertusuk ini. Hari sampai hari ini ada mas bekas itu digendong dibopong balik ke dan saya sampai ke sana. Pengintuan, tahu Pengintuan? Tahu? Kemudian Tarare. Tahun 80 Bapak Ibu bisa bayangkan saya sudah bertugas di Cirebon. Kalau saya lewat itu Pak jalan tikus yang saya temui itu babi dan orang hutan serta kera-kera di jalan. Bahkan saya pernah dicegat sama buku. Atau buku? Itu tak buku. Orang yang menjaga mayat sudah berhari-hari di menjaga mayat, sudah di luar kesadaran. Jadi cegat bahasanya sudah bahasa cerak ya, cepat tanam ya. Nggak tahu bahasa dibuat-buat cerak, tapi bahasanya cerak, bahasanya macam anak kecil. Dipanggil saya Pak Aman tak rokok lah. Minta rokok sama saya, Pak Camat, Pak Camat tak rokok lah. Ini pengalaman barangkali yang bisa dijadikan pendorong motivasi saudara-saudara bekerja dengan baik. Percayakan penilaian pada atasan. Jujur saya mendapatkan jabatan-jabatan di Pemba Kabupaten tidak karena saya kokoh polusi kakak. Saya tidak punya siapa-siapa di sini. Nah, tapi karena prestasi saya melaksanakan pekerjaan dengan baik pada saat pimpinan memberikan tanggung jawab pada saya. Saya pernah menjadi camat 10 tahun. Saya pernah menjadi kepala bagian, saya pernah menjadi kepala dinas, bahkan sekarang menjadi wakil bupati. Kerja dengan profesional, dan saya yakin Pak Repali mampu. Tekanan banyak, saya tahu beliau tekanan yang banyak. Dari kiri kanan, dari atas bawah, tapi kerja dengan baik. Bertanggung jawabkan apa yang Pak Repali kerjakan pada Tuhan. Saya tidak takut dengan tekanan apapun. Jadi saya ceritakan pengalaman hidup saya itu sebagai motivasi pada saudara-saudara sekalian bahwa kerja dengan benar, kerja dengan baik, masyarakat akan menilai. Ya. Saya tidak tahu apakah ada lagi seperti dulu ada dokter teladan, perawat teladan, guru teladan. Saya tidak tahu ada nggak masih. Nah itu kita akan anukan nanti penilaian perawat nanti ada di dinas kesehatan akhirnya nanti memonitor. Bapak Ibu, tambah dari saya itu bukan hasil dari konsep pidato Pak Bupati, ini tambah dasar pengalaman saya sebagai perhatian. Ya, saya tidak pernah menakuti, tapi inilah yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama bagi saudara-saudara yang mau kerja masuk di birokrasi. Ada aturan yang harus dipatuhi. Lain dengan masyarakat, masyarakat juga punya aturan adat istiadat masyarakat. Semua hidup punya aturan. Nah, karena saudara-saudara masuk di birokrasi, kalian juga ada aturan yang harus kalian patuhi dan kalian laksanakan. Itu tambah dari saya. Kemudian saya ingin lanjutkan pidato Bapak Ibu. Dengan demikian, dekret prajabatan golongan 3 bagi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Ketapang tahun 2016 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketapang 14 Maret 2016, Bupati Ketapang tertanda Martin Ratan Sarjana Hukum. Terima kasih. Dekat ya? Ini adalah zaman apa ya? Asli dari mana? Medan. Terima kasih kepada wakil dari